Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Kita akan mulai ibadah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Kita memasuki ibadah, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2, Suci, Suci, Suci. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juni yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bernyanyi. Kita mau bernyanyi, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai 2. Tuhan Kau Gembala kami. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita kembali menaikkan pujian kita angkat lagu dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai 2. Ku suka menuturkan. Ku
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar adik-adik semua? Kiranya adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik silakan persiapkan Alkitabnya dulu. Kita buka dari Efesus pasal 4. Ayat 29 sampai dengan ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Baik adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang selalu memelihara hidup kami dan yang memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan bagi kami pengertian supaya kami memahaminya dan Ia menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan membaca bersama-sama nats khotbah atau pengajaran firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adakah adik-adik senang dengan perkataan kotor atau tidak sopan? Adakah adik-adik suka mendengar perkataan yang tidak baik? Atau apakah adik-adik semua suka bergaul dengan teman yang suka marah-marah, yang mau memfitnah? Pasti tidak ada ya adik-adik. Kita semua pasti menginginkan sahabat yang sopan, yang ramah, yang berkata jujur dan tidak mau memfitnah. Nah, hari ini adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sikap yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam bergaul atau dalam berteman. Firman Tuhan tadi dalam ayat 29 berpesan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kemudian dalam ayat 31 juga diperintahkan supaya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mengapa kita harus membuang perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah adik-adik? Yang pertama, karena perkataan kotor dan sikap-sikap yang demikian yang disebutkan tadi adalah perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus hanya akan senang dengan hidup anak-anak Tuhan yang penuh kasih,
penuh sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang-orang yang mendukakan Roh Kudus akan dihukum ke dalam api yang kekal. Jadi Roh Kudus menginginkan kita hidup di dalam buah-buah Roh itu sendiri. Yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 12 juga mengajarkan kepada kita ajaran supaya segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu artinya kalau kita mengharapkan orang lain ramah, kita mengharapkan orang lain baik, kita mengharapkan orang lain sopan kepada kita, maka kita harus terlebih dahulu berbuat demikian kepada mereka. Kalau kita tidak menginginkan teman kita berbuat jahat, maka kita pun harus menghindarkan perbuatan jahat. Itu berarti adik-adik kita harus lebih dahulu berperilaku sopan, ramah, dan mengasihi teman kita supaya teman kita juga berperilaku sopan, ramah, dan mengasihi kita juga. Orang yang sudah diampuni kesalahan dan dosanya haruslah selalu bersedia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau adik-adik bersedia mengampuni kesalahan temannya, berarti dia adalah orang yang melepaskan diri dari dendam dan kebencian. Dia akan selalu bersukacita karena dia tidak mau menyimpan sakit hatinya kepada orang lain. Anak yang suka mengampuni pasti akan disenangi teman-temannya dan juga dikasihi Tuhan Allah. Untuk itu, adik-adik semua, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan keramahan, yang senang dengan perbuatan baik, yang membuat orang lain sukacita, membuang segala perkataan-perkataan kotor. Pastilah kita akan menjadi sahabat semua orang dan menjadi anak kekasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi, ramah kepada orang lain, dan tidak berbicara perkataan-perkataan kotor. Karena Tuhan menghendaki kami menjadi anak-anak yang baik, yang hidup di dalam buah-buah Roh. Biarlah juga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami hidup di dalam firman-Mu, supaya nyata dalam kehidupan kami bahwa kami adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh keadaan yang sedang kami alami saat ini, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan selalu bermurah hati memberikan kami perlindungan dan pertolongan, supaya kami dapat terhindar dari COVID-19 dan kami senantiasa dalam keadaan sehat. Bapa di dalam surga, di dalam minggu-minggu ini anak-anak-Mu akan mengawali tahun pelajaran yang baru. Kiranya sekalipun mereka masih belajar dari rumah mereka masing-masing, Tuhan memberikan roh hikmat dan bijaksana, serta memberi roh kerajinan, supaya anak-anak kami tetap sungguh-sungguh belajar di rumah mereka masing-masing. Berkati guru-guru dan sekolah-sekolah dan lembaga, berkati guru-guru mereka semua supaya juga senantiasa berhikmat dengan sabar dan penuh sukacita mengajar anak-anak kami. Berkati kakak guru-guru sekolah minggu kami dan juga seluruh parhaladomu yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini. Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka supaya mereka juga selalu sukacita dan dalam keadaan sehat. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik sekolah minggu. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299 ayat 1. Bersyukur kepada Tuhan.
Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.